أسرى بعبده ليلا والحمد لله الذي أسرى بعبده من مكة إلى القدس القصوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Hasan, ya, benar, namanya bagus sekali. Semoga Allah meridhoi kita semua, para kiai, para ajengan, para ustadz. Mohon izin saya duduk lebih tinggi. Jamaah yang saya cintai, saya sayangi, siang-siang begini seharusnya liburan ngaji, ya. Seharusnya liburan ngaji. Justru liburan sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiburan yang sebenarnya adalah menyebut nama sang baginda Rasulullah SAW. Hiburan tertinggi ketika mengisahkan kisah-kisah sang terkasih baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada lagi hiburan yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad, pantaskah kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Kalau kita terhibur ke Lembang, Lembang itu tercipta karena Nur Muhammad. Ada tempat hanya pancarannya, antum pilih yang mana? Majelis yang menceritakan, yang membawa kita kembali kepada sang sumber cahaya, Sayyidina Nabi. Maka jika ingin satu tempat diberkahi, jauh dari bala, jangan jauh-jauh dari salawat kepada Nabi, mengkisahkan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat itu berbahagianya bukan main. Maka bahagianya diri ini hanya dengan menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna syair-syair ulama-ulama wali-wali Allah. Kullul qulub ilal habibi tamil. Semua hati cenderung kepada kekasihnya. Jika disebut namanya, mata berlinang, dada kita bergemuruh, jantung kita berdesir menyebut sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tempatnya sempit-sempit, tapi terasa lapang dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada yang disebut rumah sempit, yang ada hanya dadamu yang sempit, karena tidak ada nama Nabi Muhammad di dalamnya. Nabi Muhammad betul rumahnya banyak, tapi kecil-kecil, hanya cukup satu kamar dengan istrinya. Tapi beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku itulah surgaku. Maka disebutlah antara mimbar dengan kamar Rasulullah dengan taman surga, surganya di dalam kamar beliau. Oleh karena itu Sayyidatuna Aisyah tidak pernah keluar dari rumah, tidak pernah pindah ke rumah ayahnya setelah Rasulullah wafat. Dia tinggal di samping kubur Rasulullah. Itulah Sayyidah Kuburiyin pertama, itulah pemimpin pertama, Sayyidatuna Aisyah. Dia tidur dengan kubur, dia peluk kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya menyentuh kubur itu musyrik, maka ibunda kita Aisyah adalah orang yang paling musyrik. Tentu tuduhan itu tidak benar. Sayyidah Aisyah kalau masuk ke kamarnya yang ada kuburan baginda Rasul, melepas hijabnya, lepas cadarnya, karena suaminya sendiri, suami sampai akhirat. Inilah beda suami istri yang hanya menikah secara jasad. Mati suaminya, maka sang istri bukanlah istri dia lagi. Jika dia ziarah, nggak boleh nggak pakai hijab, harus pakai hijab, karena itu bukan suaminya lagi. Kalau dia mimpi bertemu suaminya di alam mimpi, itu bukan suaminya lagi, dia sudah bukan suaminya lagi.
kecuali suaminya itu adalah suami ruh yang akan dibawa sampai akhirat. Itulah Sayyidah Aisyah. Beliau berlaku pernikahannya sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat. Maka beliau copot kalau masuk ke kamarnya, sallallahu alaihi wasallam. Meninggal ayahandanya minta izin ke anaknya sendiri, wahai putriku, izinkan ayahmu yang sudah tua ini bersama dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati pun Abu Bakar meminta berkubur dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Umar pun minta izin, wahai ibunda kami, orang-orang yang beriman. Ibunya adalah Aisyah, istri-istrinya Nabi, Hafsah, Ummu Salamah. Izinkan aku berkubur dekat kekasihku dan sahabatku, kekasihku Muhammad, sahabatku Abu Bakar, tuanku Abu Bakar. Akhirnya Aisyah istikharah minta izin kepada Rasulullah. Berarti Sayyidah Aisyah ini memang rohaninya terhubung selalu kepada Rasulullah. Beliaulah kuncennya zaman itu. Orang kalau ingin ziarah kepada Nabi mesti datang dulu kepada Aisyah. Maka tidak semua orang bisa datang masuk sembarangan ke kuburan Rasulullah SAW. Kuncennya Sayyidah Aisyah. Inilah sunnahnya ada kuncen, ya. Sekelas Sayyiduna Umar minta izin kepada Sayyidah Aisyah. Akhirnya Aisyah mendapatkan isyarat boleh. Di saat itulah dia tidak lagi tinggal di kuburan. Maka kubur itu cuma fisik, ruhnya masih ada. Kenapa beliau tidak lagi di sana? Karena Umar bukanlah mahram beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernikahan ruhani, pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Awalnya diuji. Sayyidah Aisyah dipenuhi rasa cemburu yang bukan main, ingin Rasulullah selalu bersamanya. Maka beliau adalah konspirasi antara istri-istri, sehingga Rasulullah pun kemudian makan hati, betul makan hati. Karena Rasulullah makan hati, Allah mulai kemudian menegur Aisyah. Turunlah surat At-Tahrim. Di ayat ke-6-nya diancam di situ. Inilah proses naik makom manazilnya Sayyidah Aisyah. Dari cinta nafsiyah menyai kepada cinta ruhiyah. Itulah mi'rajnya para istri-istri Nabi. Jadi beda orang, beda makom, beda mi'rajnya. Mi'rajnya Sayyidah Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, semuanya adalah ketika mereka ingin Rasulullah itu sama mereka aja, nggak boleh yang lain. Kecemburuannya kadang-kadang bercampur dengan kebencian, bercampur dengan emosi berlebihan, maka di-cut di situ. Naik makomlah Sayyidah Aisyah karena diancam di situ. Jadi ternyata kalau Allah ngancam istri Nabi itu bukan ancaman kebencian, itu adalah ujian menaikkan makom. Radhiyallahu ta'ala an Sayyidatina Aisyah. Semoga Allah meridai Sayyidatuna Aisyah. Semoga Allah meridai semua istri-istri Rasulullah. Merekalah ibunda kita. Berarti kalau Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah itu Ummul Mukminin, Abul Mukminin siapa? Siapa Abul Mukminin? Jika umminya adalah Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah dan Zainab dan selain macam, abunya siapa? Abinya siapa? Maka bid'ahkah kita kalau mengatakan Rasulullah itu ayah ruhaniku? Tidak. Itulah kedekatan yang paling dekat ketika seorang umat, seorang hamba mengatakan, wahai ayahanda ruhaniku. Iman itu pada ruhani kita. Maka apakah bid'ah jika seorang Ar-Razi yang hina ini ngomong, wahai abati Rasulullah,
wahai ayahanda ruhku Rasulullah. Tidak, itu bukan mengada-ngada, diambil dari ini. Cuma di zaman Rasulullah itu disembunyikan kalimatnya. Disembunyikan dari mana? Jika ada ibu pasti ada bapaknya, jika ada emaknya pasti ada ayahnya. Jadi boleh sebenarnya secara rohani kita mengatakan assalamualaikum ya abati ya Rasulullah, salam atas engkau wahai ayahanda ruhku. Orang yang sudah lama tidak bertemu ayahnya, dia pasti rindu bertemu ayahnya. Orang yang pernah punya kenangan dengan ayahnya, dikenang lagi setelah sekian tahun, pasti air matanya meleleh. Pasti dia rindu. Itu baru ayah fisik. Kita punya guru kita sudah meninggal. Tiba-tiba ada haul. Kenapa ada haul? Untuk mengenang baginda Rasul, untuk mengenang ayahanda ilmu kita, guru kita Syekh Fulan, Kiai Fulan, ajengan Fulan. Tidak lebih dari itu semua. Beruntunglah orang-orang yang merasakan ini. Beruntunglah orang-orang yang merasakan kerinduan ini. Rindu ini antum riyadhah 40 tahun tidak akan didapat. Tapi jika tasdik, percaya saja dengan omongan ini, antum akan merasakan getaran-getarannya kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang getaran ini tidak didapat berulang kali. Dia hanya sekali, habis itu dia pergi. Nanti getarannya berbeda lagi. Kalau belum dapat rasa cukup, katakan ya Allah, maafkan kami masih hina, banyak noda, sehingga tidak dapat merasakan kerinduan kepada sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan kami ya Allah, belum merindukan Rasulullah. Ampunkan kami ya Allah, di hati kami masih ada nama selain nama kekasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Meskipun demikian, istri-istri Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka semuanya mempunyai pengalaman sendiri, mempunyai rasa sendiri. Dikenanglah oleh salah seorang sahabat dalam kitab Imam Tirmizi berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada seorang sahabat baru kenal dengan Rasulullah, dekat sekali. Saking dekatnya dia merasa paling dekat kepada Rasulullah. Dia lagi sakar mabuk cinta Rasulullah. Dia lupa dengan istrinya, dia lupa dengan anak-anaknya, bahkan lupa dengan kerjaannya, bahkan dia lupa dengan orang-orang sekitar Rasulullah. Dia sedang fokus kepada Rasulullah, sakar mabuk cinta kasmaran kepada sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa dia paling dekat. Kalau dia datang, Nabi kasih posisi, saya duduk di sini, saudaraku, sahabatku, duduk di sini. Sering ditanya, lama-lama dia nak GR bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku orang yang paling engkau cintai? Ternyata orang ini kegeeran. Dia lagi terbakar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengira dirinya lah yang paling dicintai Nabi, diperhatikan Nabi. Apa kata Nabi? Salah nanya dia. Lah, bukan. Yang paling aku cintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah. Kalau dari kalangan keluarga Fatimah, dari kalangan sepupu Ali, dari kalangan sahabat Abu Bakar, dari kalangan musuh yang menjadi sahabat, itulah Umar. Dari kalangan mantu, itulah Utsman. Ada begitu. Jadi ada orang-orang yang merasa dekat sekali. Nanti antum akan menyaksikan itu. Ya. Seorang wali itu kalau ngasih perhatian, masya Allah, udah kayak pacaran. Bukan pacaran dalam pengertian lawan jenisnya, dekatnya, masya Allah, luar biasa. Jadi Rasulullah itu kalau ngasih perhatian kepada sahabat, seakan-akan dia merasa diperhatikan sendiri, yang lain gak diperhatikan. Jangan lupa, kita ini bukan siapa-siapa, ya.
Ketika Rasulullah mengatakan di akhir zaman ada Al-Mahdi, namanya sama dengan namaku, berarti sifatnya sama dengan sifatku, gayanya sama dengan gayaku, cuma beda casing. Dia akan begitu. Dan kalau punya sahabat, punya teman, dia akan perhatikan seperti memperhatikan sahabat satu persatu. Semuanya akan merasa dia paling disayang. Nanti di akhir zaman, ini pola-pola, ya, akhlaknya betul-betul persis seperti Rasulullah SAW. Walaupun penampilannya mungkin belum berserban, jangan tertipu, ya. Kopiah saya ini bukan jaminan saya benar, ya. Belum tentu ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah mau hujan aja nih, ya. Suatu kali Nabi Muhammad SAW lagi tidur, tiba-tiba dicolek sama Nabi oleh malaikat Jibril. Beliau sama malaikat Jibril kan kayak temenan. Dibawa ke depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, Sayyidina Jibril bedah dada Nabi. Dibedah lalu belok dikit ke kiri, diambil jantungnya. Dulu waktu umur 7 tahun beliau dibedah, ada 2 bercak hitam di kolbu, dibersihkan, udah bersih bercak hitamnya, berarti sudah nggak ada. Maka tinggal disiram dengan air iman dan hikmah.